Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Sofia. Untuk hari ini kita akan membahas ya materi yang baru terkait dengan mata kuliah aljabar linier. Nah, di sini ada beberapa topik ya yang akan kita bahas pada kelas ini. Nanti akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, di sini kita mulai dari topik yang pertama itu membahas mengenai pengenalan masalah sistem persamaan linier atau biasanya disingkat dengan istilah SPL ya. Nah, kemudian topik yang kedua adalah SPL dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan juga Kramer. Kita lanjut topik yang ketiga, pencarian determinan dengan menggunakan operasi baris elementer, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah OBE ya, kemudian nanti juga mencari determinan dengan konsep kofaktor. Yang topik keempat adalah pencarian inverse dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE dan juga kofaktor. Dan kita lanjut ke topik yang kelima. Pada masalah ruang vektor akan dicari persamaan bidang, persamaan parametrik, persamaan simetrik, dot product, cross product, dan transformasi linier. Kemudian kita lanjut ya topik yang keenam, materi basis meliputi merentang atau span, bebas linier, persamaan linier homogen, basis lama dan basis baru, general solusi, basis ruang baris, basis ruang kolom, basis ortonormal, dan proses Gram-Schmidt ya. Dan nanti topik yang terakhir yaitu di topik ketujuh kita akan membahas mengenai masalah eigen. Yang akan dicari adalah eigenvalue atau nilai eigen dan eigenvektor atau vektor eigen ya. Kemudian diagonalization dan yang terakhir adalah ortogonal diagonalization ya. Nah, jadi kurang lebih ada 7 topik yang akan dibahas ya pada mata kuliah aljabar linear ini. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas dulu mengenai topik yang pertama ya, yaitu pengenalan masalah sistem persamaan linear. Nah, jadi pertama akan saya tunjukkan beberapa permasalahan yang nanti itu teman-teman akan merumuskannya menjadi masalah ya sistem persamaan linier dan pada akhirnya kita akan menyelesaikan untuk mendapatkan solusi ya dari permasalahan tersebut. Nah, contoh sederhananya kita punya sebuah permasalahan ya. Kita bisa baca terlebih dahulu. Suatu perusahaan kecil akan membuat 3 tipe produk baru ya. Kemudian setiap tipe produk pasti melalui 3 tahapan, yaitu perancangan, pengujian, dan pengemasan. Total waktu yang dibutuhkan setiap tahapnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi teman-teman tuh ada sebuah pabrik ya, terus dia itu memproduksi 3 produk. Nah, kita namakan tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Nah, setiap produk berarti kan sebelum nanti dia dijual ke customer, dia kan melalui proses produksi kan. Nah, ternyata untuk setiap produk itu melalui 3 tahapan, yaitu perancangan, pengujian, sama pengemasan. Nah, untuk tipe 1, dia butuh perancangan dengan durasi 2 jam. Sementara pengujiannya 2 jam, dan yang terakhir pengemasannya 1 jam. Nah, sementara untuk tipe yang kedua, perancangannya 3 jam, pengujian 3 jam, dan pengemasannya 2 jam. Dan tipe yang terakhir ya, produk yang ketiga, dia butuh waktu perancangan 4 jam, pengujiannya 5 jam, dan pengemasannya itu dia 3 jam. Nah, kemudian jika total waktu operasi, tahap perancangan, pengujian, dan pengemasan setiap minggunya adalah ini ya, 110 jam, 120 jam, dan 76 jam, maka kita akan menyelesaikan 2 hal ini ya, yang poin A sama poin B, di mana poin A itu adalah kita harus menuliskan sistem persamaan linier dari kasus di atas, kemudian yang poin B harus menyelesaikan sistem persamaan linier tersebut menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tetapi terlebih dahulu nanti kita hanya bahas yang poin A ya, karena kita masih pada topik pengenalan sistem persamaan linier ya.
Nah, jadi pertama itu teman-teman harus bisa menentukan variabelnya, ya itu menyatakan apa atau apa sesuatu yang harus teman-teman misalkan pada masalah ini. Nah, karena kita itu memproduksi ya sebuah barang dan tipenya itu ada banyak, maka yang menjadi variabel itu adalah banyaknya masing-masing barang produksinya. Jadi misalkan kayak produk tipe satu itu diproduksi sebanyak berapa barang. Nah, kita kan belum tahu ya. Nah, maka kita misalin menjadi variabel X. Nah, kemudian produksi yang tipe 2 misalkan ada seberapa banyak. Sebanyak Y. Dan yang terakhir, banyak produk yang tipe 3 itu kita misalkan Z. Apakah harus X, Y, Z? Tidak. Cuma umumnya lebih sering menggunakan notasi X, Y, Z. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan ya huruf yang lain itu nggak masalah. It's okay ya. Nah, kemudian setelah teman-teman rumuskan ya variabelnya menyatakan apa saja, kan nanti pada akhirnya itu teman-teman ingin menentukan kan, kiranya kita itu ingin memproduksi X-nya berapa banyak. Begitu pula Y dan yang terakhir adalah Z-nya. Nah, maka kita harus mempertimbangkan setiap durasi waktu perancangan untuk masing-masing tipe dan juga total waktunya. Perancangan karena cuma 110 jam pada setiap minggunya ya. Nah, maka teman-teman itu bisa mengambil ya setiap langkah produksi itu. Kan pertama ada proses perancangan. Nah, maka teman-teman lihat di tabel ini tuh yang baris pertama. Nah, di baris pertama berarti nanti total waktu merancang yang 110 jam tadi itu adalah jumlahan dari apa? Banyaknya tipe satu sebanyak X, durasi merancangnya berapa? 2. Berarti kalau ada sebanyak X produk, durasi waktu merancang setiap produk adalah 2, maka nanti total waktunya kan tinggal kita kali ya, 2X. Terus nanti yang ini berarti 3Y. Terus yang terakhir 4Z. Itu kalau teman-teman total jumlahnya harus 110 jam. Nah, kemudian kita bergerak ke pengujian juga sama ya. Nanti total waktunya kalau teman-teman jumlahin harus 120 jam. Maka akan terbentuk sebuah persamaan apa? 2X plus 3Y plus 5Z totalnya 120. Dan yang terakhir, yang proses pengemasan ya, nanti diperoleh 1 kali X adalah X, ditambah 2Y, ditambah 3Z, totalnya harus 76 jam. Nah, maka ketika teman-teman punya ya persamaan linear, jadi kalau cuma tunggal, teman-teman tuh menyebutnya persamaan linear. Nah, kenapa disebut linear? Karena masing-masing variabel itu hanya berpangkat satu. Nah, sekarang sekumpulan dari persamaan-persamaan linear nanti teman-teman menyebutnya sebagai apa? Sistem persamaan linear. Jadi namanya sistem itu terdiri dari beberapa persamaan linear seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, mungkin waktu teman-teman di SMA menggunakan apa? Eliminasi dan substitusi ya. Cuma nanti di materi aljabar linear kita akan menggunakan konsep matriks untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu metodenya nanti namanya Gauss-Jordan. Nah, cuma itu kita akan bahas di belakang nanti ya. Nah, terus berarti karena mau diselesaikan dengan konsep matriks, teman-teman kan harus bisa merubah dari bentuk SPL yang penguraian seperti ini menjadi bentuk perkalian matriks. Caranya ya, teman-teman tuh harus menyusunnya menjadi matriks A dikali matriks X, nilainya sama dengan matriks B. Nah, kita bicara dulu mengenai matriks A. Matriks A ini nanti teman-teman sebut sebagai matriks koefisien namanya ya. Di mana matriks koefisien itu sesuai namanya berisi koefisien dari setiap variabelnya. Nah, nanti teman-teman tuh menulisnya per baris. Misalkan kita lihat persamaan pertama. Nah, maka baris satu nanti teman-teman isi koefisiennya. Berarti 2, 3, 4.
Nah, itu ditulis di baris pertama, 2, 3, 4. Kemudian teman-teman lihat baris kedua. Koefisiennya berapa saja? Harus urut ya variabelnya ya. Sudah X, Y, Z semua. Nah, berarti 2, 3, 5. Kemudian yang terakhir, koefisiennya berapa? 1, 2, 3. Nah, maka ini kita sudah mendapatkan matriks A-nya. Nah, kemudian matriks X ini berisi variabel dari setiap persamaannya dan berbentuk matriks kolom ya. Matriks kolom tuh dia kolomnya cuma satu, barisnya ada banyak. Nah, urut teman-teman X, Y, Z kan. Maka teman-teman buat matriks kolom, isinya X, Y, Z. Dan yang terakhir matriks B itu adalah nilai dari setiap persamaannya berbentuk matriks kolom juga. Nah, isinya berapa? 110, 120, sama 76. Nah, jadi itu ya pengenalan tentang kenapa kok kita harus belajar mengenai sistem persamaan linear ya. Biasanya biasanya digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang kurang lebih seperti itu tadi ya. Kemudian di sini akan kita bahas secara lengkap dulu ya mengenai sistem persamaan linear dari contoh yang sudah saya tunjukkan tadi. Kita mulai dari definisi mungkin ya. Sistem persamaan linear itu adalah sekumpulan persamaan yang semua variabelnya berpangkat satu. Nah, jadi misalkan persamaan pertama A1 kali X ditambah B1 kali Y ditambah C1 kali Z, nilainya kan sama dengan D1. Nah, di sini tuh variabelnya hanya yang X, Y, sama Z. Sementara yang ada indeks yaitu A1, B1, C1, dan D1 dia adalah konstan atau skalar ya. Terus nanti persamaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ketika kasus nilai yang di ruas kanan, D1, D2, D3 itu ternyata nol semua, maka teman-teman menyebut sistem persamaan linear ini sebagai sistem persamaan linear yang homogen. Kayak gitu ya. Nah, kemudian saya juga ingin menunjukkan mana yang disebut sebagai persamaan linear, mana yang tidak linear ya. Nah, ini contohnya. Pokoknya cirinya ya, kalau linear itu setiap variabelnya hanya berpangkat satu dan nggak boleh dikali dengan variabel yang lain. Ataupun ketika dia dikali dengan sesuatu, ya pengalinya itu harus konstan. Jadi misalkan X, pengalinya 2, kan konstan atau skalar ya. Kemudian Y, pengalinya 3. Ini namanya persamaan linear, tapi kalau contoh yang kayak gini, 2XY min X sama dengan min 3, ini bukan persamaan linear. Alasannya kenapa? Karena di sini itu ada perkalian dari dua variabel. Padahal kan tidak boleh ya, dia itu harus tunggal dan pangkatnya harus satu saja. Nah, ini contohnya ya, kalau kita punya SPL, tapi cuma dua variabel, terus teman-teman ubah ke bentuk penulisan matriksnya, seperti itu. Lalu kita melanjutkan lagi mengenai penyelesaian dari sistem persamaan linear ya. Di sini saya mengambil contoh yang paling sederhana saja ketika SPL kita itu dua variabel ya. Jadi misalkan teman-teman persamaan pertama itu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Di sini variabelnya adalah X dan Y. Nah, kemudian persamaan kedua itu adalah A2X ditambah B2Y nilainya sama dengan C2. Nah, yang disebut sebagai penyelesaian sistem persamaan linear, teman-teman itu ingin mencari nilai variabelnya, yaitu nilai X dan Y-nya. Nah, maka terkait dengan penyelesaian SPL, teman-teman akan punya tiga penyelesaian utama ya, atau tiga jenis penyelesaian dari sebuah SPL. Nah, pertama untuk mempermudah ilustrasinya ya, teman-teman kalau punya persamaan linear dua variabel, maka dia itu nanti berupa garis lurus. Kalau kita gambar pada bidang XY ya. Nah, maka persamaan linear yang pertama saya namakan L1. Kemudian persamaan linear yang kedua saya namakan L2. Nah, kemudian
penyelesaian kasus pertama yaitu apa? SPL-nya mempunyai satu penyelesaian atau penyelesaian tunggal. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika teman-teman punya SPL ini, terus teman-teman mencari X dan Y-nya, pasti hanya diperoleh X-nya itu cuma satu nilai, misalkan A, kemudian Y-nya juga cuma satu nilai saja, misalkan namanya B. Nah, maka itulah yang disebut sebagai satu penyelesaian atau penyelesaian tunggal. Nah, secara geometri, penyelesaian tunggal itu terjadi ketika apa? Si masing-masing persamaan linier, karena tadi ketika teman-teman gambar, grafiknya berupa garis lurus ya, maka si L1 sama L2 nanti itu dia berpotongan. Ya, pada satu titik. Nah, jadi katakan ini yang L1-nya, terus ini yang L2. Nah, maka ketika persamaan garisnya itu berpotongan, dan berpotongannya pasti cuma di satu titik. Yaitu kalau secara geometrinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian penyelesaian yang kedua itu apa? Ternyata SPL mungkin mempunyai banyak penyelesaian. Nah, contohnya yang seperti apa? Saya tunjukkan di sini. Nah, mungkin kita buat aja dulu ya. Secara geometrinya, si SPL akan mempunyai banyak penyelesaian ketika apa? Garisnya itu saling berimpit. Nah, biasanya bentuknya itu kelihatan bahwa apa? Satu SPL, satu persamaan itu merupakan kelipatan dari persamaan yang lain. Nah, misalkan persamaan pertama L1 teman-teman punya ini. X min Y itu sama dengan 3. Kemudian kita punya persamaan yang kedua, apa? 2X min 2Y sama dengan 6. Nah, ternyata kalau teman-teman amati, si L2 itu kan dua kalinya L1 ya. Nah, sehingga nanti kita menggunakan persamaan yang pertama atau persamaan kedua, itu nilainya sama persis sebenarnya. Nah, sehingga untuk mencari solusi, kan kita hanya mengambil salah satu saja kan. Misalkan teman-teman cuma ambil yang ini. Nah, maka nanti misalkan teman-teman tulis X-nya tuh berarti kan bisa ditulis sama dengan apa? Min Y-nya pindah ke kanan jadi positif. Berarti Y ditambah 3. Nah, lalu untuk bisa mendapatkan ya X-nya, berarti kan teman-teman harus mengambil Y-nya kan. Nah, misalkan ambil Y-nya 0. Berarti teman-teman baru bisa menghitung X-nya kan. X-nya berarti berapa? 0 ditambah 3, ketemunya adalah 3. Nah, maka di sini teman-teman punya penyelesaian yang pertama ya, pasangan X, Y yaitu apa? 3,0. Nah, terus misalkan kasus kedua kita nggak ngambil Y-nya tuh 0. Katakan aja ambil Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti X-nya juga akan berubah kan? X-nya berarti 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, maka kita punya solusi yang lain yaitu 5,2. Nah, kasus seperti inilah yang disebut sebagai apa? SPL itu mempunyai banyak penyelesaian ya, karena tergantung apa nilai Y yang diambil. Maka nanti X-nya juga akan berbeda. Kalau secara geometri itu terjadi ketika apa? Dua garis saling berimpit kayak gitu ya. Atau si persamaannya itu ya salah satunya merupakan kelipatan dari persamaan yang lain. Kemudian kasus yang ketiga, SPL tidak mempunyai penyelesaian. Nah, ini terjadi kalau secara geometri ya, ketika teman-teman gambar si persamaan garis, itu mereka apa? Saling sejajar. Jadi misalkan kita punya yang ini, garis yang pertama, terus garis kedua itu misalkan dia di sebelah sini. Ya, ini misalkan namanya yang L1, ini yang L2. Nah, maka ketika dua garis saling sejajar, mereka itu tidak akan mungkin berpotongan, teman-teman. Jadi kalau nggak mungkin berpotongan, artinya dia itu tidak punya penyelesaian dia. Nah, contohnya SPL-nya itu koefisiennya sama persis, tapi nilai kanannya beda. Berarti kan ini tidak konsisten kan SPL-nya ya, karena yang pertama X ditambah Y itu sama dengan 5.
Nah, persamaan kedua kok ekspresinya jadi 9. Berarti kan ini tidak konsisten ya. Nah, jadi nanti teman-teman sudah tahu ya, ada 3 jenis penyelesaian dari SPL. Bisa jadi mempunyai penyelesaian tunggal, kemudian banyak penyelesaian, yang terakhir tidak mempunyai penyelesaian. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke topik yang kedua, yaitu SPL dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan juga Kramer. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan ya, kalau teman-teman punya sebuah sistem persamaan linear, ada berapa metode untuk menyelesaikannya ya. Nah, secara umum ada 5 cara teman-teman ya. Dan ini semuanya menggunakan konsep matriks. Yang nomor satu, teman-teman bisa menyelesaikan SPL dengan menggunakan matriks inverse. Kemudian yang kedua, augmented matrix atau OBE. Yang ketiga, eliminasi Gauss. Yang keempat, eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang terakhir bisa menggunakan aturan Kramer. Nah, ini semuanya menggunakan konsep matriks ya. Nah, cuma di sini kan kita menyesuaikan dengan topiknya. Kita nanti hanya bahas yang eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, kemudian aturan Kramer. Nah, untuk eliminasi Gauss, teman-teman tuh nanti tetap menggunakan OBE ya. Dan teman-teman itu melakukan OBE sampai terbentuk apa? Sampai terbentuk yang namanya echelon baris. Nah, sementara kalau yang Gauss-Jordan, kita juga masih tetap OBE, tapi nanti matriksnya itu sampai terbentuk yang namanya echelon baris tereduksi. Sementara kalau Kramer ini nanti dia menggunakan konsep determinan ya. Nah, sehingga ketika teman-teman akan menggunakan misalkan eliminasi Gauss karena ada istilah echelon baris, berarti teman-teman perlu tahu kan, echelon baris itu bentuk yang seperti apa. Begitu pula yang Gauss-Jordan harus terbentuk echelon baris reduksi, dan tentu saja pertama kita juga harus tahu apa yang dimaksud sebagai OBE atau operasi baris elementer ya. Nah, maka pertama kita akan bahas dulu mengenai OBE-nya. Nah, jadi OBE atau operasi baris elementer itu adalah suatu operasi ya pada matriks dan akan tetap ekuivalen dan mempunyai karakteristik yang tetap sama apabila dilakukan OBE. Nah, jadi maksudnya itu ya, kita punya matriks, terus bentuknya bisa kita ubah-ubah dengan menggunakan operasi-operasi yang dikenakan pada baris di matriks tersebut. Nah, secara umum ada 3 operasi yang bisa digunakan ya pada matriks sesuai dengan konsep OBE. Dan juga tolong diperhatikan betul-betul terkait dengan notasi penulisannya. Yang pertama, teman-teman itu bisa menukar antar baris pada setiap matriks. Nah, nanti notasinya adalah BIJ. IJ itu sebagai indeksnya, maksudnya apa? Teman-teman menukar baris I dengan baris J. Nah, misalkan teman-teman punya matriks ini ya. Berarti kan ini ada 3 baris. Ini baris 1, ini yang baris 2, dan yang terakhir adalah baris 3. Nah, kemudian misalkan kita ingin menukar baris 1 sama baris 3. Nah, maka nanti teman-teman tulis posisinya di baris yang mau ditukar. Karena baris 1 yang mau ditukar dengan baris 3, maka operasinya harus lurus dengan posisi baris 1. Kayak gitu ya. Nah, berarti B13 baris 1 sekarang ditulis ke baris 3 dan yang baris 3 dipindah ke baris 1. Nah, sementara kalau baris 2-nya dia tetap kayak gitu ya. Jadi operasi pertama pada OBE teman-teman boleh menukar antar baris. Kemudian operasi yang kedua, kita bisa mengalihkan sebuah baris dengan sebuah skalar.
Nah, nanti operasinya adalah misalkan baris ke I, kita kali sama skalar K. Nah, maka nanti nulisnya adalah K dikali sama BI. Kayak gitu ya. Nah, misalkan dari baris ini, katakan yang baris satu kita mau kali sama 4. Nah, maka karena yang diubah adalah baris satu, teman-teman menuliskannya harus lurus dengan posisi baris satu yang di sini. 4B1. Jadi artinya apa? Yang baris 2, 3 tetap tinggal di copy ulang aja. Nah, sementara setiap elemen pada baris satu, teman-teman kali sama 4. Berarti yang pertama 4 kali 1 dapat 4, kemudian 4 kali 3 dapat 12, dan yang terakhir 4 kali 1 dapat 4 lagi. Kemudian operasi terakhir, teman-teman bisa menjumlahkan sebuah baris dengan kelipatan baris yang lain. Nah, jadi kalau ada notasi BI ditambah K kali BJ artinya apa? Baris ke I ditambah dengan hasil kali apa? Baris J dengan skalar K. Nah, kita langsung lihat contohnya aja ya. Nah, misalkan di sini matriks awalnya, terus kita mau baris 2 itu diubah karena baris 2 ditambah sama 2 kalinya baris 1. Nah, maka karena yang teman-teman ubah adalah si baris 2, nanti teman-teman nulisnya harus di posisi baris 2 juga operasinya. Dan yang harus teman-teman taruh depan itu adalah baris 2-nya ya. Karena yang mau diubah baris 2-nya kan. Jadi baris 2-nya ditaruh depan, terus dijumlahin sama baris berapa. Itu baru di belakangnya. Baris 2 ditambah 2 kalinya baris 1. Nah, berarti kan nanti si baris 1 nggak berubah kan. Dia tetap, tinggal teman-teman copy ulang. Yang baris 3 juga tetap, kita tinggal copy ulang. Nah, yang berubah adalah baris 2. Caranya gini. B2 min 2 kali B1. Nah, berarti min 4 ditambah 2 kan. Ketemunya min 2. Kemudian 2 ditambah 6. Ketemunya 8. Yang terakhir 5 ditambah 2. Ketemunya 7. Nah, kalau misalkan teman-teman belum terbiasa ya dengan menghitung secara langsung, teman-teman boleh tulis seperti ini. Pertama apa? Baris 2. Nah, kita tulis baris 2 tuh elemennya berapa saja? Min 4, 25. Di sini. Nah, terus yang belakangnya apa? 2 baris 1. Nah, berarti semua baris 1 teman-teman kali 2. Berarti ketemunya kan 2, 6, 2. Lalu operasinya apa? Dijumlahkan. Nah, teman-teman hitung. Min 4 tambah 2, min 2. Kemudian 2 tambah 6, 8. Dan yang terakhir, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, maka nanti teman-teman tinggal copy ke hasil yang ada di baris 2 terbaru. Itu kalau misalkan awal-awal belum terbiasa ya dengan menghitung secara langsung kayak gitu. Nah, jadi diingat-ingat ya ada 3 operasi utama ya yang bisa kita gunakan pada OBE. Nah, setelah teman-teman sudah paham tentang konsep OBE-nya, nah maka kita bahas apa yang disebut sebagai eselon baris. Karena tadi ketika teman-teman akan menyelesaikan ya sistem persamaan linear dengan metode Gauss, kita itu OBE-nya sampai matriks kita terbentuk eselon baris. Nah, jadi kalau secara teori ya bentuk eselon baris, yang pertama itu entry-entry atau elemen dalam sebuah baris tidak semuanya nol, maka entry pertama yang tidak nol itu harus 1. Nanti dia disebut sebagai 1 utama. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu ya ketika teman-teman punya sebuah baris, terus tuh nilainya nggak nol semua. Ya, pokoknya setidaknya ada 1 anggota yang nilainya bukan nol ya. Nah, maka entry pertamanya itu atau yang tidak nol itu nilainya harus 1. Nah, misalkan ini, kan ini nilainya nggak nol semua kan. Nah, maka entry pertama atau yang ada di paling depan ini, dia itu nilainya harus 1. Nah, sehingga ketika dia nanti belum 1, teman-teman harus ubah seperti itu ya.
Nah, terus yang lanjutannya, baris-baris yang semua entry-nya 0 dikelompokkan di bagian baris paling bawah matriks. Maksudnya, misalkan baris kedua tuh isinya 0 semua. Maka nanti baris 2 tuh harus teman-teman pindah ke baris yang paling bawah. Berarti nanti baris tiganya naik, terus baris 2 yang isinya 0 semua tadi dipindah di bagian paling bawah, kayak gitu. Dan yang terakhir ya, atau poin ketiga, posisi satu utama dari baris yang lebih bawah harus lebih dalam. Harus lebih ke kanan daripada satu utama baris atasnya. Jadi ketika ini tuh udah satu, maka baris dua tuh ini nggak mungkin satu, ini tuh harus nol. Terus kalau ada satu utama, setidaknya di sini letaknya. Harus lebih kanannya dari yang si baris satu tadi. Itu kurang lebih seperti demikian ya untuk teorinya. Cuma nanti biasanya lebih mudah kalau kita langsung jelaskan ke soalnya ya. Nah, jadi kita langsung bahas si soalnya ya. Misalkan teman-teman diberikan matriksnya 3 kali 3 seperti ini. Terus ingin diubah ke bentuk eselon baris. Nah, berarti kan pertama kita memperhatikan si baris satu ya. Nah, kita mau membentuk satu utama pada baris satu. Nah, sehingga entry pertama ini tuh nilainya harus satu. Nah, sekarang teman-teman harus bisa membedakan kapan teman-teman hanya mengalihkan sebuah baris dengan skalar, kapan teman-teman harus menjumlahkan dua baris ya. Ketika teman-teman tidak ingin mengenolkan, hanya ingin merubah ya jadi dari satu nilai ke nilai lain, pokoknya tidak mengenolkan, maka kita cukup mengalihkan si baris itu dengan sebuah skalar. Nah, karena min satu hanya ingin diubah supaya jadi satu, berarti min satu harus teman-teman kalikan dengan berapa supaya jadi satu? Dikali sama min satu kan? Nah, maka nanti operasi yang terjadi adalah seluruh elemen pada baris satu dikali sama min satu. Nah, sehingga pada lurusnya baris satu, teman-teman tulis min B1. Nah, sehingga nanti baris satu berubah nilainya kan berapa? Min satu kali min satu, hasilnya satu. Kemudian satu kali min satu, ketemunya min satu. Yang terakhir 2 kali min satu, ketemunya min 2. Nah, sementara baris 2 dan 3 kita tulis tetap. Nah, maka nanti satu yang kita kasih kotak merah ini yang disebut sebagai satu utama. Kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya, nilai yang ada di bawahnya satu utama itu harus teman-teman nolkan. Nah, sehingga 3 sama 2 itu nilainya harus jadi 0. Nah, maka ketika teman-teman ingin mengenolkan yang awalnya 3 dan ingin mengenolkan yang awalnya 2, karena kita ingin mengenolkan dia, maka operasi yang terjadi adalah menjumlahkan baris tersebut dengan baris yang lain. Nah, dijumlahkannya dengan baris berapa? Teman-teman melihat letak. Yang mau dinolkan letaknya di kolom berapa? Di kolom satu kan? Nah, maka nanti operasinya semuanya dengan baris satu. Nah, berarti misalkan yang ini dulu, 3. Kan harus dioperasikan dengan baris satu kan? Karena alasannya tadi dia letaknya di kolom satu. Maka operasinya dengan baris satu. Nah, maka baris satu nilainya yang ini kan? Nah, berarti kira-kira 3 itu teman-teman apakan dengan satu supaya jadi 0. 3 harus dikurangi 3 kalinya satu. Maka operasi yang terjadi adalah 3 ini miliknya siapa? Baris 2. Dikurangi 3 kalinya satu. Satu miliknya siapa? Baris satu. Nah, maka di lurusnya baris 2, operasi yang terjadi adalah B2 dikurangi 3B1. Kayak gitu ya. Berarti kita ikuti, berarti pertama berapa? 3 min 3, ketemunya 0. Kemudian 4 min
min 3, berarti jadinya plus 3 kan? Totalnya 7. Kemudian 1 min 6, jadinya plus 6. Ketemunya 7 juga. Nah, terus sekarang yang 2 ini. Supaya jadi 0, teman-teman apakan dengan 1? 2 harus dikurangi, 2 kalinya 1. Berarti operasi yang terjadi adalah 2 ini miliknya baris 3 dikurangi 2 kali 1. 2 miliknya baris 1. Nah, berarti hasilnya berapa? 2 min 2, ketemunya 0. Kemudian min 5, min 2, berarti kan min 5 ditambah 2 ya. Ketemunya min 3, terus yang terakhir adalah 1, min 4. Jadi 1 ditambah 4 ya. Nah, totalnya 5. Nah, berarti sekarang yang si kolom 1 sudah selesai. Nah, kemudian teman-teman melihat si baris 2. Nah, maka yang 7 ini nilainya harus 1 ya, karena harus dibentuk jadi 1 utama. Nah, sekarang karena kita tidak mengenalkan, hanya ingin merubah yang awalnya 7 menjadi 1, maka kita cukup mengalihkan si baris 2 ini dengan sebuah skalar. Nah, berarti 7 harus dikali berapa supaya jadi 1? Kita kali 1/7 ya, maka operasi yang terjadi adalah 1/7 dikali sama baris 2. Nah, berarti yang baris 1 ditulis tetap, baris 3 ditulis tetap, maka yang baris 2 jadinya berapa? 1/7 kali 0 tetap 0, 1/7 kali 7 hasilnya 1, dan 1/7 kali 7 hasilnya 1 lagi ya. Nah, kemudian kita tinggal mengenalkan nilai yang ada di bawahnya 1 utama ini. Berarti yang min 3 ini dia harus 0. Nah, karena mengenalkan dia harus dijumlahkan dengan baris lain ya. Nah, karena yang mau dinolkan letaknya di kolom 2, maka nanti harus dioperasikan dengan baris 2. Indeksnya sama ya. Nah, berarti baris 2 itu yang mana? Yang ini. Nah, berarti sekarang min 3 kita apakan dengan 1 supaya jadi 0. Ditambah 3 kalinya 1 kan. Nah, berarti si min 3 itu punyanya siapa? Baris 3. Ditambah 3 kalinya 1. Berarti ditambah 3 kalinya baris 2. Nanti si baris 1, 2 nilainya tetap ya. Yang berubah hanya si baris 3. Maka baris 3 akan berubah ya sesuai operasi ini. Berarti berapa? 0 ditambah 0 tetap 0. Kemudian min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Dan yang terakhir 5 ditambah 3 hasilnya 8. Dan nanti proses terakhir teman-teman harus merubah yang 8 ini jadi 1. Nah, berarti apa? 8 supaya jadi 1 kita kali 1/8. Operasi yang terjadi adalah 1/8 kali baris 3. Baris 1 dan 2 ditulis tetap. Nanti semua elemen pada baris 3 dikali sama 1/8. 1/8 kali 0 tetap 0. 1/8 kali 0 tetap 0. Dan yang terakhir 1/8 kali 8 hasilnya 1. Nah, maka itulah yang disebut sebagai eselon baris. Seperti itu ya. Jadi ini disebut sebagai eselon baris ya. Nah, sekarang kita lanjut mengenai bentuk eselon baris reduksi. Jadi konsepnya pertama 1, 2, 3 itu sama seperti eselon baris, cuma nanti ada proses keempat. Ini tadi kan eselon baris. Yang di bawah 1 utama kan harus dinolkan. Nah, kalau tereduksi, nanti di atasnya 1 utama juga harus dinolin. Jadi nanti yang min 1 sama ini tuh harus teman-teman nolkan juga. Nah, itu baru disebut sebagai eselon baris reduksi. Seperti itu ya. Nah, kita contohnya sama. Dan kita akan melanjutkan sampai yang eselon baris tadi ya.
Jadi kan eselon barisnya udah kebentuk tadi. Nah, supaya jadi eselon baris reduksi, maka yang di atas-atasnya satu utama ini harus nol semua, teman-teman. Nah, maka kita memulai dengan mengenolkan yang ini dulu. Nah, karena teman-teman akan mengenolkan, berarti kan harus apa? Dijumlahkan dengan baris yang lain kan. Nah, terus ini yang mau nol, dinolkan letaknya di kolom berapa? Di kolom 2. Berarti nanti operasinya harus dengan baris 2. Nah, baris 2 yang mana? Yang ini. Nah, berarti min 1 kita apakan dengan 1 supaya jadi 0? Ditambahkan. Maka operasi yang terjadi adalah min 1 ini punyanya baris 1 ditambah sama punyanya baris 2. Nah, maka baris 2 sama 3 tetap dulu ya. Tinggal teman-teman copy ulang nilainya seperti yang ini tadi. Yang berubah sih baris 1. Sesuai operasi ini ya. Berarti 1 tambah 0. Ketemunya 1. Min 1 tambah 1. Ketemunya 0. Dan yang terakhir min 2 ditambah 1. Ketemunya min 1. Dan proses terakhir kita mengenalkan nilai yang ada di atasnya satu utama. Yang baris 3 itu ya. Satu utama baris 3. Terus atasnya kita nolin. Nah, karena yang mau dinolkan letaknya di kolom ketiga, maka operasinya dengan baris 3. Dengan yang ini ya. Nah, kita mulai yang atas dulu ya. Min 1, teman-teman apakan dengan 1. Supaya jadi 0. Langsung dijumlahkan. Berarti operasi yang terjadi adalah min 1 punyanya baris 1 dijumlahkan dengan baris 3. Nanti baris 2-nya kan, baris 3-nya kan tidak berubah. Jadi teman-teman tinggal tulis ulang ya. Nah, sekarang baris 1 nilainya berapa sesuai operasi ini? 1 tambah 0, hasilnya 1. 0 tambah 0, hasilnya 0. Dan yang terakhir min 1, tambah 1, hasilnya 0 ya. Nah, operasi yang terakhir ini, diapakan dengan 1 supaya 0. Langsung dikurangi ya, berarti operasinya baris 2 dikurangi sama baris 3. Kita lakukan operasinya ya, 0 min 0, 0, 1 min 0, 1, lalu 1 min 1 hasilnya 0. Nah, maka bentuk inilah yang disebut sebagai eselon baris tereduksi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman konsepnya. Teman-teman harus paham dulu cara membentuk eselon baris reduksi sebelum nanti kita masuk ke konsep penyelesaian SPL dengan eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan.